Yang majelis taklim kami hari Sabtu pagi, majelis taklim Al-Aniziyah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkaitan dengan sifatil jannah wa ahliha. Sifat-sifat karakter daripada surga dan karakter daripada penghuni surga. Jadi penghuni surga ada karakternya, Bu. Ya, yang membuat ciri khas. Kalau orang ini adalah apa? Calon penghuni surga. Ya. Nah, di antaranya karakter yaitu surga. Satu riwayat berkata Al-Faqih penyusun kitab ini yaitu Syekh Abil Lais As-Samarqandi. Haddatsana telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Fadl. Beliau dengar hadis ini dari Syekh Muhammad bin Fadl. Kemudian mendengar pula dari Muhammad bin Ja'far, mendengar pula dari Ibrahim bin Yusuf, mendengar pula dari Ismail bin Ja'far, mendengar pula dari Muhammad bin Amr, dan dari Abi Salmah, dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Inna fil jannati syajarah." Di dalam surga itu ada satu pohon. Ada satu pohon. Di mana satu pohon itu yasiru raqib, berjalan orang yang berkuda. Ya, berkuda artinya dengan cepat. Ya, fi dhilliha, di bawah naungan. Di bawah naungan pohon tersebut mi'ata amin, 100 tahun nih orang berkuda lari. Ngiterin apa? Pohon ini layak Tuhan nggak putus, Bu. Maknanya nggak cukup saking gedenya, Pak. 100 tahun. Bukan jalan kaki, bukan lari, tapi naik kuda. Kira-kira lari kita naik kuda cepatan mana, Bu? Kuda. Oh, ya. Iya. Dengan berkendaraan kuda yang larinya apa? Cepat. Ya. 100 tahun itu belum nyampe bisa muterin pohon tersebut. Maknanya gede banget pohon. Iqra'u ma syi'tum, sebagai dalil silakan kalian baca dalam surat Al-Waqiah ayat 30. Allah berfirman, wa dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang. Ya, nanti di mahsyar ada naungan. Ya, kayak model pohon gitu, kalau kata kita payung deh, Bu. Payung deh, ya. Yang terbentang supaya kita enggak apa? Enggak kepanasan. Ya. Ini namanya wadhillim mamdud. Ya. Oleh karenanya di sini pengarang kitab mendefinisikan tentang surga yang memang sulit untuk digambarkan. Surga itu gimana sih, Bu? Ya. Keindahannya, kebagusannya, makanya orang bikin taman-taman yang apa? Yang indah. Ya, dan inilah kalau bahasa kita ini apa namanya tuh? Ya duplikat ya. Duplikat dari surga. Ya. Banyak, apalagi sekarang Bu, sudah mulai banyak bermunculan taman-taman wisata yang apa? Yang baru-baru, menjanjikan keindahan, menjanjikan panorama, view-nya segala macam. Ya. Artinya apa? Emang manusia itu merindukan semuanya itu. Betul. Dan itu semua bakal kita peroleh kalau kita masuk ke dalam surga. Ya, makanya ulama mengatakan surga itu wa fil jannah ma la ainun ra'at. Di dalam surga ada sesuatu atau banyak hal yang enggak pernah kita lihat. Kita enggak pernah lihat. Ya, buahnya nggak pernah kita lihat, airnya nggak pernah kita lihat, makanannya nggak pernah kita lihat. Pokoknya, Bu, surga itu antik. Ya, kita nggak pernah melihat barang-barang yang ada di dalam surga ada di dunia. Meskipun, Bu, ada beberapa hamba Allah yang Allah berikan dari surga. Contoh, Nabi kita Maulana Muhammad SAW ini meninggal dibungkus dengan kain kafannya dari surga. Sayyidatina Maryam
tinggalnya di kamar diri-dirian, nggak keluar-keluar, makanya dari surga. Begitu juga dengan wali kita Bu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Maula Bogor yang disebut dengan keramat Empang Bogor. Pernah minjem gaunnya bidadari di surga. Gaun bidadari di itu minjem, antik banget. Ya. Jadi ini satu kejadian yang kharikul ada. Ya, makanya ibu kalau nggak punya baju minjem aja. Ya, nggak usah. Minjem sama bidadari. Ya Rab, aku perlu mau pergi ke pesta nih. 17 Agustus mau ke pesta. Ya, diundang sama presiden. Istana negara kan gitu Bu. Ibu nggak punya apa itu? Baju. Nggak punya baju yang cakep, yang bagus. Ya, adanya baju pada sobek semua kan gitu. Sedangkan kita undangan dari presiden istana. Yaudah minta, ya Rab, pinjamkan aku gaun bidadari. Allah kasih Pak. Begitu ibu pakai ke istana melotot orang semua. Paling cakep. Orangnya ikut cakep. Biar kata ditaklim nenek-nenek. Ya, nenek-nenek. Ya. Gitu kan, begitu pakai gaun, tampil apa? Muda lagi. Sampai to laki nggak kenal. Ini gadis mana nyasar ke rumah saya, kan gitu. Teriak tuh ini, bang, lo nggak kenal gue? Ya, ini. Jadi ibu kalau pakai gaun bidadari akan kembali apa? Kembali cakep, kembali muda. Ya. Dan mudanya nggak seperti muda dulu waktu ibu masih gadis, enggak. Cantik, ya. Nah ini ibu sekalian. Nah, jadi itulah orang-orang yang mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil nikmat, keindahan, makanan, pakaian semua pernak-pernik surga itu mala ainun roka. Hal yang nggak pernah dilihat, nggak pernah. Wala udunun sami'at, nggak pernah didengar oleh telinga. Gimana sih ya, wala khatar ala qalbi bashar, nggak pernah terlintas di hati manusia. Bagaimana begini, nggak pernah. Ya, kayak model ibu misalnya nih, ibu nggak pernah ke Inggris, nggak pernah ke London, nggak pernah ke Jepang, gambarin Jepang, bingung, kita nggak pernah. Begitulah. Jadi surga itu sesuatu yang sulit diapain? Digambarkan, dihayalkan, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena terlalu tinggi itu surga. Ya, makanya wala khatar, nggak pernah terbersit, nggak pernah terlintas, nggak pernah terkhayal ala qalbi bashar, dalam hati manusia. Iqra'u in syi'tum, bacalah kalau kalian berkehendak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, maka tidak kalian mengetahui nafsu, jiwa-jiwa, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, dari hal-hal yang indah dipandang, disembunyikan dari Allah. Ya, walhasil kalau kita mana kita takjub, gitu. Ya, kita berdecak, hebat banget. Nah inilah keindahan surga. Makanya Allah nggak kasih lihat kita di dunia, supaya ketika masuk ke dalam surga kita merasa takjub. Ya, kalau kita udah lihat ya cuma biasa. Ya, ini surga nih ya, di dunia banyak banget kayak begini, kan gitu. Kalau kita pernah lihat, makanya Allah umpetin. Ya, supaya nanti lihatnya di sana. Begitu di surga Allah kasih lihat, Allah kasih masuk, baru kita merasakan ini nggak pernah kita lakukan, ini nggak pernah kita lihat, ya, ini nggak pernah kita sentuh selama di dunia, tapi kita bisa dapati di dalam surga. Ya, apa yang tersembunyi bagi kalian min qurrati a'yun, dari hal-hal yang sejuk dipandang mata. Ya,
Karena kan mata kita tuh pengennya mandang yang apa itu? Yang endah-endah. Kalau indah masih biasa. Tapi kalau endah, ya, yang endah-endah, yang sejuk-sejuk, itu mata kita senang begitu. Ya, makanya mata ini senang kalau mandang laut, langit, kan gitu, atau pepohonan. Ya. Al-ayah, wala mawdi'u sauti ahadikum, dan sungguh tempat cemeti. Saut artinya cemeti. Cemeti maknanya pecutan. Ya. Jadi cemeti biasanya tempatnya paling jelek, Bu. Ya. Nih, tempat cemeti. Salah seorang kalian di dalam surga khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isi. Tempat cemeti aja, Bu. Masih cakapan tempat cemeti daripada dunia. Ada apa-apanya. Itu baru tempat cemeti. Kalau bahasa kita ada tempat naruh sendal. Tempat naruh sendalnya surga masih lebih bagus daripada dunia beserta isi. Makanya kalau kita sebatas ngejar dunia, sayang banget. Kejar tuh dunia, sampai nggak sempat sholat, nggak sempat taklim, kan gitu. Rugi. Kenapa? Karena kenikmatan dunia kecil. Ya, dengan tempat cemetinya aja, itu dunia kalah. Apalagi dengan keindahan yang lain. Ya, yang Allah jadikan di dalam surga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih mulia, lebih baik daripada dunia beserta iqra'u ma in syi'tum, bacalah kalau kalian berkehendak. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang Allah ingin selamatkan 'anil nar, dari jurang api, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam surga, faqad faz. Sungguh orang tersebut orang yang beruntung. Ya, jadi orang yang beruntung ini adalah orang-orang yang Allah selamatkan dari api. Yang penting pertama selamat dulu, bebas dulu dari api. Perkara nanti surganya paling bawah di peta itu nomor 70. Yang penting keluar dulu dari api neraka. Karena seenak-enaknya di neraka tetap aja, Bu. Emang garang-enak neraka. Ya Allah, panas, disiksa. Ya, makanya kalau lagi ribut, suami istri dibanting-bantingin semua. Ya, teriak deh. Ya, ini rumah kayak apa? Rumah udah kayak neraka, udah berantakan. Ya, kompor pindah ke ruang dapur. Mesin cuci pindah ke kamar. Tempat tidur di ruang tamu. Namanya curang-curang. Dia lagi perang, Bu. Ya, perang apa nih? Perang dunia. Lagi perang hancur-hancuran. Allahu Akbar. Ya, nah ini surga nggak pakai hancur-hancuran gitu. Tertib, semuanya rapi, semuanya enak. Ya, makanya pengen nggak masuk surga? Yang bilang pengen masuk. Amin. Yang diem? Oh gitu. Ya. Wa an Ibnu Abbas annahu qala, satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, innal fil jannati huraun, sesungguhnya di dalam surga ada bidadari. Ya, kalau laki bidadara gitu. Ya enggak juga. Ya, yang ada bidadari, pelayan surga. Ya. Bidadari menang cantik doang, Bu. Menang cakep tapi nggak bisa nikmatin surga. Nggak bisa. Kenapa? Karena surga diciptakan bukan buat bidadari. Bidadari diciptakan untuk sebagai pelayan. Kayak model ibu pergi kemana nih? Restoran. Kan ada apanya tuh? Ada pelayannya, ditawarin, Bu mau makan apa? Bu mau minum apa? Itu pelayan. Ya. Secantik apapun bidadari, semulia apapun bidadari, tetap statusnya pelayan.
Mendingan bini kita, biar nggak cantik-cantik banget, tapi yang dilayani, yang dia apa itu? Layani. Ya, makanya nanti ibu jangan khawatir, ya suami nggak bakal berpaling deh. Ya, apakah kita ngeliat bidadari lebih cantik? Enggak. Kenapa? Nanti istri-istri dunia sampai di surga cakepnya 100 kali daripada bidadari. Ya, makanya ada yang bilang mengatakan gitu kan. Ya, Ustaz, kalau di surga nih kita nih bini-bini tinggalin laki dong. Kagak. Ditinggalin laki kagak. Secantik apapun bidadari, tetap istri 100 kali lebih cantik. Oh, bidadari cantik, dia tengok bininya lebih cantik. Tengok lagi bidadari cantik, bininya lebih. Makanya dia nggak bisa. Biar cantik apapun penting nggak nafsu. Tetap dia senangnya sama siapa? Bininya. Ya, makanya bini yang di dunia ya sama, cuman cantiknya lebih cantik. Ya, daripada yang di dunia. Ya, jadi jangan khawatir kalau nanti ibu bakal ditinggal sendiri. Ya, suami lebih milih bidadari. Jangan khawatir, ibu lebih cantik daripada apa? Bidadari. Ya, bahwasanya bidadari khuliqat min arba'ati asya, diciptakan dari 4 unsur. Dari 4. Yang pertama minal mis, daripada minyak misik atau minyak kasturi. Wal ambar, yang kedua bidadari Allah ciptakan dari ambar. Wal kafur, yang ketiga Allah ciptakan dari kafur. Was za'faran, yang terakhir dari za'faran. Ini proses penciptaan bidadari. Wa ujina dinuha bima'il haywan, dan diolah, diaduk dinuha tanahnya, adonan semennya, bima'il haywan, dengan air kehidupan. Ya, bima'il haywan di sini artinya hewan, arti kehidupan. Ya, maknanya orang kalau dibandingkan dengan air kehidupan, selamanya dia nggak bakal mati, hidup terus tuh, nggak ada matinya. Ya, nah ini bima'il hayawan, dengan air kehidupan. Ya, nah, oleh karenanya dengan air kehidupan ini diharapkan bidadari ini bisa berkhidmat kepada manusia. Faqala lahal aziz, ya, berkatalah Allah yang maha aziz, kuni, jadilah kalian bidadari. Fakanat, maka jadilah bidadari. Ya, jadi bidadari diciptakan dengan kun fayakun. Ya, sifatnya Allah yang maha kuasa. Wa jami'ul hur usyaqul laha, dan seluruh bidadari usyaq, ya, punya sifat kangen, rindu. Ya, itu sifat bidadari. Jadi bawaannya kangen begitu, Bu. Ya, nah ini sifatnya bidadari, usyaq. Ya. Walau di'asyar min riha, dan kalau diletakkan sesuatu min riha, daripada ludahnya. Jadi ludahnya diletakkan sesuatu, ya, lalu dibuang fil bahri, ke dalam laut, la adaba ma'il bahr, maka akan menjadi kering air kalau seandainya ludahnya bidadari dibuang ke laut, ya, makanya air laut jadi berubah, yang tadinya asin jadi tawar. Nah, itu kalau yang meludah bidadari. Apa yang meludah nenek-nenek? Kalau yang meludah nenek-nenek, ikan semuanya pada apa? Pada mati. Hatta ikan paus gede banget, Bu, mati. Pada mabuk. Kenapa pada mati? Oh, nenek-nenek yang meludahin. Tuh, nenek-nenek iseng lagi. Ya. Nah, makanya pesan saya, Ibu, jangan sembarang meludah.
terutama di laut jangan. Takut ikannya Bang Mati. Ya, itu. Maktubun ala nahliha, bahwasanya tercatat ala nahliha. Ya. Apa tercatat? Ya. Man ahabba ayyakuna misli fayamal bi ta'ati rabbi. Bahwa siapa yang ingin seperti saya, cantik gitu Bu, kata bidadari, fayamal bi ta'ati rabbi, hendaklah dia melakukan amal taat kepada Allah. Ya. Jadi siapa yang kepengen apa? Ibu pengen cantik seperti bidadari, maka taat bi ta'ati rabbi, dengan taat kepada Allah Subhanahu. Faqala Mujahid, ardul jannati min fiddah, bahwa tanahnya surga itu terbuat dari perak. Tanahnya surga. Tanahnya ya. Jadi bukan tanah-tanah kepada kita, Bu. Ya. Dua tahun dong. Ya. Tanahnya terbuat dari Perak. Masya Allah. wa turabuha, debu-debunya terbuat dari minyak Misik. wangi debunya. Ya Allah. Ya. Wa usulu syajariha, akar-akarnya dahab wa fiddah, terbuat dari emas dan Perak. orang kata dunia nggak ada harganya. Ya. Wa aqsanuha, ranting-rantingnya lu'lu' wa zabrzat, terbuat dari lu'lu'. Ya, dan batu zamrud. Wal waraq, sedangkan daunnya, pohon ada apanya tuh? Daunnya. Daun. Iya. Wasamar, buahnya. Tahta dalik, di bawah yang demikian itu. Artinya pohon-pohon di surga itu nggak terlalu tinggi, gampang dicapai dengan tangan. Bukan kita bisa tinggi, enggak. Pohonnya nggak ada yang tinggi. Kalau dikatakan pohon durian tinggi, Iya. ya, atau juga pohon Jambu tinggi. apa namanya, kelapa. Iya. Ini enggak, pohon-pohon surga nggak ada yang tinggi, rendah-rendah, menjuntai dia punya buahnya, Bu. Ya, sampai dikatakan faman akala qa'iman lam yu'dih, siapa yang makannya sambil berdiri dipetik, lam yu'dih, tidak merasa kesulitan. Jadi tinggal apa itu? Petik. Atau bahasa kita, pengen makan jambu, pohon jambu nunduk. Pohon jambu nunduk. Jadi kita gampang apa? Pengen makan durian montong, pohon duriannya apa? Tunduk. Ya, begitu kita buka, langsung terbuka itu durian. Nggak pakai nyari-nyari apa? Golok, pisau untuk ngebuka, nggak, langsung terbuka sendiri, Kita tinggal apa? Makannya. Tinggal makan. Walhasil, penghuni surga benar-benar dimanjakan sekali oleh Allah. Allah manjain banget supaya penghuni surga itu apa? Nggak kesusahan. Semuanya serba gampang. Waman akala jalisan lam yu'dih, siapa yang makannya sambil duduk tidak, dia merasa kesulitan. Gampang. Mau sambil diri, mau sambil duduk, nggak ada kesulitan. Mau tengkurap juga boleh. Nah, mau tengkurap, pokoknya mau gimana aja deh. Bebas. Ya, di Bebas. surga udah enak aja, Bu. Iya. Udah nggak ada yang nggak enak. Ya. Nah, sampai kayak waman akala mutajian, sambil berbaring. Lam yu'di, enggak ada kesulitan. Tsumma qara'a qauluhu ta'ala, kemudian ia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzullilat kutufuha tadlila. Ya. Jadi di dalam surga itu, ya, ini nampak, ya, akan kemuliaan semuanya dalam keadaan mudah, ya, wa dzullilat kutufuha, dan dimudahkan, ya,
ranting-rantingnya tadlila, dengan semudah-mudahnya, sehingga gampang diapain, dipetik ya. Atau korubat samratuha, yakni korubat samratuha, artinya dekat banget buahnya, hatta yanalaha al-qaim, sehingga dapat diapain, dicapai oleh orang yang berdiri, wal qa'id, orang yang duduk, wal mutaji, orang yang berbaring. Jadi bukannya kita yang nyamperin, bukan yang nyamperin bu, ranting atau buahnya itu ya. Jadi kalau misalnya nih pohon mangga tinggi, pengen makan mangga, itu buahnya langsung nunduk, nyamperin, minta diapain, dipetik ya. Jadi buah surga minta dipetik ya. Nah ini diantara keindahan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan semacam ini bu, supaya manusia kepengen, ya, kepengen masuk apa? Surga. Makanya ceritanya indah-indah, enak-enak kan gitu. Iya. Ya. Tapi kok aneh, nggak ada yang semangat. Nggak ada yang apa? Semangat diceritain begini, nggak ada. Ya. Kenapa? Karena kita sudah merasa kenikmatan dunia. Ya. Surga kenikmatannya khayalan doang begitu. Ya. Mendingan dunia yang udah nyata. Ini cari dunia lebih ya. Sementara nikmat-nikmat hakiki abadi surga ditinggalkan. Wal iyad billah. Ya. Ibu sekalian, untuk takrir saya sampai di sini. Kemudian Ibu, saya bagikan kitabnya sekarang. Ya nggak apa-apa, ambil aja.